Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala rasulillah wa bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'ala bi dzakir wa tadhkir. Wa li fa'ila bil isbat wal hasanati wa nashri kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair wa jinna wa mardati wa qurbi wa salamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Yazid Muhammad bin Al-Walid Malik al-Asadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa zuhuri wa bisayr salihin fi darin fi kitab syari'atillah al-khaidah dirasatan fi tarikh tasri' al-ahkam wa madhhab al-fuqaha al-ahkam 240. Asal Syar, adapun yang ke-13 Al-Imamu yaitu Imam Ishaqu, yaitu Ishaq ibnu Ibrahim putra Ibrahim, yang Ibrahim ini ibni Mukhalladin putra dari Mukhallad, yang Mukhalladin ibni Ibrahim putra dari Ibrahim, yang Ibrahim ibni Matrin At-Tamimi Al-Hamdali Al-Maruzi. Abu Muhammadin rupani Abu Muhammad atau Abu Ya'quba utawa bahasa Indonesia nih itu bahasa Abu Muhammadin yaitu ayahnya Muhammad atau Abu Ya'quba atau ayahnya Yakub al-Murakkab bibni Rohuyah bidammil ha'i dengan dibaca dhamma haknya wa fathil ya'i Rohuyah au fathil la'i atau di fathahnya wal wawi dan wawnya rohawai. Nazilul Nisabura yang bertempat di Nisabur wa alimuha dan orang alimnya Nisabur bal ahadu aimatid dini bahkan merupakan salah satu dari imam-imam urusan agama, para imam madhab wa alami muslimina dan sebagian dari orang-orang tangguhnya muslimin dari segi keilmuan seperti gunung ketangguhannya, wa hudatil mukminin dan petunjuknya orang-orang, salah satu dari petunjuk orang-orang mukmin, wal jami yang mengumpulkan baina taqwa antara ketakwaan wa fikih dan fikih wal hadis dan hadis, wal hifdzi dan hafal maksudki dan kejujuran wal wara'i dan kewiraian. Wirai itu menjauhi perkara haram, perkara syubhat, wa zuhdi dan zuhud. Rawa meriwayatkan siapa Imam Ishaq bin Ibrahim an Ibni Uyainah dari Ibnu Uyainah wa Darwardi dan dari Ad-Darwardi wa Mu'tamirin dan Mu'tamir bin Sulaiman wa Ibni Ulayyah dan dari Ibnu Ulayyah wa Ahmad dan dari Imam Ahmad wa Ibni Ma'in dan dari Ibnu Ma'in. Ya. Min akrani yang sebagian dari teman-temannya Imam Ishaq bin Ibrahim. Jadi ulama-ulama ahli hadis itu biasa, katakanlah ada orang alim, kita ngaji ke beliau, beliau juga mengambil riwayat hadis dari kita. Karena rata-rata pemburu ilmu hadis itu berkelana dari satu negara ke negara. Dengar di sana ada orang alim datang, jalan, masya Allah, beratnya luar biasa. Setelah sampai di sana mengaji dan gurunya itu kadang minta hadis ke beliau juga. Wa khalqin dan beberapa orang makhluk bil Hijaz di Hijaz, Makkah, Madinah, Syam dan Syam, wal Irak dan Irak, wa Khurasan dan di Khurasan. Warawa dan meriwayatkan anhu dari beliau Imam Ishaq bin Ibrahim siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Muslim, Abu Dawud dan Abu Dawud, Tirmidzi dan Tirmidzi, Nasai dan Nasai, wa akhraju dan mengeluarkan para Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai tadi lahu untuk beliau Imam Ishaq
jami'an semuanya, illa Ibnu Majah kecuali Ibnu Majah. Orang yang meriwayatkan anu dari beliau Imam Ishaq siapa khalqul orang kasirnya banyak. Minum ada sebagian dari mereka Yahya ibnu Adam min syuyukhi, sebagian dari guru-guru. Wa Ahmad bin Hanbal dan Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Ma'in dari Ibnu Ma'in wa Muhammad bin Muhammad ibnu Yahya ad-Dahli wa khalqun dan banyak orang kasirun wa khalqun dan makhluk orang-orang kasirun yang banyak. Akhiruhum adapun yang paling akhir di antara mereka mautan meninggalnya Abul Abbas yaitu Abul Abbas As-Siraj. Wa asna dan memuji siapa al-fudala orang-orang agung alaihi atas Ishaq bin Ibrahim. Kealiman Ishaq bin Ibrahim ini juga diakui oleh para ulama yang mulia-mulia. Al-fudala'u alaihi katsiran dengan banyak. Qala berpendapat atau menyanjung berkata fihi tentang Ishaq bin Ibrahim siapa Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad begini, la alam saya tidak mengetahui di Ishaq pada Ishaq nadiran pada orang yang menyamai. Saya belum tahu orang yang menyamai keilmuan Imam Ishaq bin Ibrahim. Ishaqun indana min a'immatil muslimin. Adapun Ishaq indana bagi kami min a'immatil muslimina itu sebagian daripada imam-imamnya orang muslim. Wa idza haddatsaka amirul mukminin fatamassak bihi. Wa idza haddatsana ketika menceritakan hadis kepada musabah amirul mukminin pemimpinnya orang mukmin fatamassak bihi maka berpeganglah bihi dengan hadis tersebut. Wa qala dan berkata siapa Ahmad bin Hanbal lam ya'bur tidak melintasi, tidak menyeberang al-Jisra pada jembatan ila Khurasana pada negeri Khurasan siapa misluhu orang yang semisal dengan Ishaq bin Ibrahim. Orang yang menyeberang ke Khurasan tidak ada yang seperti beliau kalimatnya. Beliau luar biasa Ishaq bin Ibrahim itu. Wa qala dan berkata siapa Imam Ahmad bin Hanbal arif saya tidak mengetahui lahu bagi Imam Ishaq bin Ibrahim bil Iraq di Irak nadiran pada orang yang sebanding nadiron tundi sama. Waqala dan berkata sebagai Ibnu Hajar fil fasli awal di dalam pasal yang pertama fil muqaddimah ini dari muqaddimahnya Ibnu Hajar huwa adapun Ishaq bin Ibrahim Imamul Mukminin Amirul Mukminin itu pemimpinnya orang-orang mukmin fil fikih di dalam fikih wal hadis dan hadis wa tunadiru ma'asyafi'i masailah wa tunadiru dan berdebat siapa Ishaq bin Ibrahim ma'asyafi'i bersama dengan Imam Syafi'i fi masailah dalam beberapa masalah. Ada beberapa pendapat yang berbeda terjadi perdebatan dengan Imam Syafi'i. Undur lihatlah padahal itu masail fi tarjamatihi di dalam biografi beliau minat tabaqati dari kitab at-tabaqat. Kalau berkata saudara Khaffaf umli amla alaina min haddi amla mendikte alaina atas kami min haddi dari hafalannya Ishaq bin Ibrahim Ashra alfi hadisin Ashra alfi hadis Ida Ashra fi hadisin pada 11.000 hadis. Jadi 11.000 hadis didikte oleh beliau. Summa qara'a lalu beliau Ishaq bin Ibrahim membaca kepada ahada asyara al-hadis itu di kitab ini dalam kitab beliau fama zada wala naqsa fama zada dan tidak menambah siapa Ishaq bin Ibrahim wa ma naqsa dan tidak mengurangi siapa Ishaq. Di samping beliau ditulis hadisnya beliau juga hafal. Beliau menyampaikan hadis itu tanpa melihat sebanyak 11.000 hadis. Tirmidzi itu 4.000. Berarti kalau 11 hampir 3 kali lipatnya Sunan Tirmidzi hafalannya. Dan ketika dilihat sama persis.
Kita hafal Arba'in Nawawi saja, Masya Allah. Hafal 101 hadis, Masya Allah. Hafal Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, hafal, Masya Allah. Semua Qur'an fi kitabin fama zada wala naqsa. Wa qala dan berkata sahabat Ibrahim ibnu Abi Thalib, amla mendikte siapa Ishaq bin Ibrahim al-musnada kepada musnad beliau kullahu semuanya min hafzi dari hafalan beliau. Kalau Ibrahim bin Abi Thalib mengaji kepada beliau tanpa membaca kitab, langsung dari hafalan beliau. Kalau berkata sahabat al-Bukhari, tufiya meninggal sahabat Ishaq bin Ibrahim di Nisabur sanad samanin di tahun 830 wa mi'atain dan 238. Ansabin dari 7 sab'in dan 70 sanatan tahunnya. Beliau berusia 77 tahun. Ar-Rabi' Syarhadam yang ke-14 al-Imamu yaitu Imam Abu Thawrin yaitu Abu Thawr Ibrahim yaitu Ibrahim ibnu Khalidin putra daripada Khalid yang Khalid ibn Yamani putra dari Yaman al-Kalbi al-Baghdadi. Al-Faqihu yaitu orang yang ahli fikih ahadul a'immati al-mujtahidin, salah satu daripada imam-imam mujtahidin, imam-imam mujtahid. Rawi meriwayatkan siapa Abu Thawr an ibni Uyainah dari ibni Uyainah wa ibni Madin dan dari ibni Madin wa Syafi'i dari Imam Syafi'i wa Waqi' dan dari Imam Waqi'. Wa anhu dan meriwayatkan dari beliau Abu Thawr siapa Imam Muslim kharij sahih di luarnya sahih Muslim. Wa kharaja dan mengeluarkan siapa Imam Muslim lahu bagi Abu Thawr Ibrahim fi sahih di dalam sahih biwasitatin dengan perantaraan seorang guru, tidak secara langsung. Kama akhraja sebagian mengeluarkan lahu bagi beliau Abu Thawr siapa Sufyan dulu mana? Siapa Abu Dawud ya? Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa qala dan berkata sifat fi kitabil ulwi dalam kitab ulwi akhadha mengambil anhu dari Abu Thawr artinya mengaji siapa Sufyan ibnu Uyainah wal kibaru dan para imam ulama-ulama besar. Qala berkata sifat Ahmad bin Hanbal huwa adapun beliau Imam Abu Thawr Ibrahim indana bagi kami fi mislakhis Thawri yaitu dalam jelmaan Imam Thawri a'rifuhu bisunnati mundu khamsin a'rifuhu saya mengenal beliau bisunnati dengan sunnah artinya beliau sudah menjadi ahli hadis mundu khamsina sejak 50 sanatan tahunnya. Waqafa bihada syahadatan waqafa dan cukup bihada dengan ini syahadatan sebagai kesaksian. Kalau berkata siapa Ibnu Hibban karena ada siapa ahadu a'immatid dunya karena ada siapa al-Imam Abu Thawr ahadu a'immatid dunya salah satu daripada imam-imamnya penjuru dunia fikhan secara fikihnya wa ilman dan keilmuannya wa wara'an dan kewiraiannya. Wirai itu menjauhi perkara haram dan perkara syubhat. Wa fadlan dan keutamaannya wa khairan dan kebaikannya mimman sannafa kutubah. Mimman dari orang-orang sannafa wa khair mimman sannafa kutub. Mimman dari orang-orang sannafa yang mengarang siapa man al-kutub pada beberapa kitab. Wafaru'a dan memberikan cabang-cabang siapa Abu Thawr ala sunani atas kitab-kitab sunan. Kitab sunan itu metode penulisannya macam-macam. Ada yang pakai abjadun itu seperti Mukhtarul Hadis Mu'jam. Ada yang pakai bab-bab fikih. Wafaru'a ala sunani wa dhabba dan membela siapa Imam Abu Thawr anha kepada sunan. Beliau membela pada hadis-hadis itu. Wa qama dan membatalkan duduk
siapa Abu Thawr mukhalifiha pada orang-orang yang menentang sunnah. Ada orang-orang yang tidak mau hadis, ada sekte kelompok yang tidak mau hadis, ada sekte Qur'ani. Kata guru saya di Mekah itu ada yang sekte itu Qur'ani. Kata mereka, buat apa sabda Nabi? Nabi itu manusia. Yang kita pakai itu firman Tuhan, yaitu Al-Qur'an. Kita nggak butuh perkataan manusia. Jadi sekte Qur'ani itu bahaya juga. Tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran tanpa hadis. Seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nggak ada hadis, nggak tahu. Sholat kalau kita tengok secara bahasa doa. Terus prakteknya gimana? Wong kita nggak mau hadis, nggak tahu. Dalam ayat lain, dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kalau kita nggak pakai hadis, tidak bisa. Kalau berkata sebuah khatibu, orang alim itu nggak boleh diam. Kalau ada kesalahan harus meluruskan. Jangan enak-enakan diam, harus siap debat walaupun pusing, walaupun harus capek cari data. Kalau ada fitnah-fitnah itu, orang alim harus muncul untuk membela agama ini. Kalau berkata sebuah khatibu, karena ada siapa Abu Thawr awalan pada permulaannya tafaqahu, itu belajar fikih birra'yi menggunakan pemikiran ra'yi sebagaimana mazhabnya Abu Hanifah. Hatta qadima sehingga datang siapa Imam Syafi'i di Baghdad, di Baghdad. Terus ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, dinetralisir itu. Ahli ra'yinya dinetralisir. Fakhtalafa, lalu mendatangi siapa Abu Thawr ilahi kepada Imam Syafi'i. Waraja dan mencabut siapa Abu Thawr anir ra'yi dari pemikiran ilal hadisi menuju kepada hadis. Kalau ada hadis, sudah tinggalkan otaknya, tinggalkan akalnya, kita pakai hadis. Ta'budi. Terus kalau dari Allah SWT kita tidak mampu angan-angan mikir, itu kembalinya ke ta'budi, nggak pakai ilang. Seperti orang batal kentut yang dibasuh mukanya. Kenapa? Ya ta'budi. Wakala Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, karena ada siapa Abu Thawr sikotan itu orang yang terpercaya fi mayarwi dalam perkara yang beliau riwayatkan, wa hasanan nadari, dan bagus pandangannya, pemikirannya. Illa annalahu syududan, kecuali illa annalahu, hanya saja sesungguhnya beliau memiliki syududan pada pendapat-pendapat yang syad, yang lemah. Khalafa fil jumhur, khalafa yang bertentangan siapa Abu Thawr fihi di dalam syudud, pendapat yang syad itu, al-jumhur kepada kebanyakan kepada mayoritas ulama. Waqad adduhu ahad a'immatil fuqaha. Waqad addu dan sungguh telah mengkategorikan siapa para ulama kepada Abu Thawr ahad a'immatil fuqaha, kepada sebagai salah satu imamnya ahli fikih. Para ulama menyatakan, oh beliau itu termasuk salah satu dari imam ahli fikih juga. Allah berkata siapa Subhanahu Allah Ta'ala, la yakni syududan fil hadis. La yakni tidak berkehendak siapa Abu Thawr syududan kepada perkara yang syad, lemah, fil hadis, di dalam hadis. Bal fi masail al-fikih, akan tetapi di beberapa masalah fikih allati aghraba fiha, yang beliau menyampaikan perkara-perkara yang langka. Aghraba yang menyampaikan perkara yang langka siapa Abu Thawr via di dalam masail fikih. Kalau dalam hadis enggak, beliau tetap pakai yang sahih-sahih, enggak mau hadis yang syadz, enggak mau, yang dhaif enggak mau. Urusan hadis beliau kredibel, sikoh.
Wa qawluhu wa qad adduhu huwa jarin majral iktidar anhu fima shadda fihi. Wa qawlu adapun perkataan beliau As-Subki, waqad adduhu dan sungguh mereka para ulama mengkategorikan Abu Thawr huwa jarin majral iktidar anhu. Huwa jarin majral iktidar anhu fima shadda fihi wa annahu bihaitsu la yu'abu alaihi ijtihad wa in aghraba fihi fa innahu ahadu ahmadul fuqaha. Huwa ada benar itu jarin itu berjalan majral iktidari sebagai jalannya sebuah alasan anhu dari Al-Imam Ats-Tsawri untuk beliau fi masyaddafi dalam pendapat-pendapat yang langka lemah fima dalam perkara syadda yang nerecel, mana Jawanya itu langka lemah. Siapa Abu Thawr fiha di dalam di dalamnya. Kalau urusan fikih beliau memiliki pendapat-pendapatnya syad yang namanya ijtihad. Apabila benar pahalanya 2, apabila salah pahalanya 1. Wa annahu bihaitsu la yu'abu alaihi ijtihad. Wa annahu dan sesungguhnya bihaitsu la yu'abu sekiranya tidak dicela alaihi atas Abu Thawr abal ijtihad. Wa in aghraba fihi, wa in aghraba walaupun menyampaikan pendapat yang gharib yang langka siapa Abu Thawr fi di dalam ma yaitu fikih tadi. Fa inna wahadu aimatil fuqaha, fa inna maka sesungguhnya beliau Abu Thawr ahadu aimatil fuqaha itu salah satu dari imam-imamnya ahli fikih. Kalau punya pendapat yang syad ya namanya ijtihad. Wa min jumlati syududi dan sebagian daripada kumpulan pendapat-pendapat lemahnya Abu Thawr qaulu yaitu pendapat beliau bitakdimil wasiyati dengan mendahulukan wasiat alat daini atas membayar hutang. Oh, wasiat dikasihkan dulu, jangan hutangnya. Ya, kenapa? Ya ayatnya gitu. Fitir kati di dalam harta peninggalan di takdimiha karena mendahulukannya al-wasiat fil Qur'an di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman siapa Allah Ta'ala yang luhur min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Masuk akal juga kan ya? Min ba'di wasiyatin dari setelah wasiat yusi yang berwasiat siapa mayit dia dengan wasiat audainin atau hutang. Wasiat dulu dibayar. Kalau wasiatnya dilaksanakan ternyata hutangnya belum dibayar, kan kasus. Gimana hartanya sudah dibagi, wasiatnya sudah dikasih, ternyata hutangnya belum. Nah, makanya menurut jumhur pendapat yang benar ya tanggungannya dulu diselesaikan hutangnya. Kalau hutangnya lunas dia nggak ada tuntutan lagi di akhirat, baru kalau ada lebihnya wasiat dilakukan. Baru setelah wasiat pembagian waris, setelah biaya pemakaman macam-macam itu. Makanya pendapat ini dianggap syad karena secara nalar. Gimana wasiat dilakukan ternyata hutangnya masih numpuk, pusing itu yang tidak kebayar hutangnya. Wa khalafa bidzalika sairul a'immati wukufan ma'a dhahiril ayati. Wa khalafa dan menentang fidzalika dalam hal itu siapa sairul a'immati imam-imam yang lain wukufan ma'a dhahiril ayati karena berhenti bersamaan dengan dhahirnya ayat min ghairil tifatin tanpa menengok ilal makna pada makna. Ini lihat dhahirnya saja, urutnya kayak gitu langsung kayak gitu. Dihayati dulu, dipikirkan dulu. Bahayanya gimana kalau pakai dhahirnya saja.
Dzakaru fi tabaqatis subki masail ukhra. Wa dzakara dan menyebutkan lahu siapa sahibut tabaqat lahu pada beliau Abu Thawr fi tabaqatis subki ya, dalam kitab tabaqatis subki masail pada beberapa masalah ukhra yang lain. Tufiya meninggal siapa Abu Thawr di Baghdad di Baghdad arba'ina wa mi sanata arba'ina di tahun 40 wa mi'atain dan 240. Waqad ada dan sungguh telah mengkategorikan kepada beliau sebab suki ala adati atas kebiasaan beliau minal muqallidina sebagian daripada pengikut di Syafi'i bagi Imam Syafi'i. Nah, kalau beliau asalnya itu alur ra'i, setelah datangnya Imam Syafi'i beliau mengikuti pendapat Imam Syafi'i yaitu mendahulukan hadis yang sahih, lebih mendahulukan hadis, maka beliau dikategorikan sebagai pengikut mazhab Syafi'i, seakan-akan gitu. Walladzi sarra bi ghairu wahidin annahu kana mustaidan. Walladzi ada perkara sarha yang menjelaskan, mengatakan secara jelas dengan bihi terhadap Abu Thawr siapa ghairu wahidin bukan hanya satu orang, artinya orang banyak, adalah anau sesungguhnya beliau Abu Thawr karena itu ada sebab Abu Thawr mujtahidan, itu seorang mujtahid mustaqilan tersendiri, beliau bukan muqallid tapi mujtahid madhab, mujtahid mutlak bukan mujtahid madhab. Fanisbatu ilaihi nisbatul muta'allimil mu'allim. Nah, fanisbatu adapun penisbatannya Imam Abu Thawr ilaihi kepada Imam Syafi'i, nisbatul muta'allimi itu penisbatan seorang murid lil mu'allimi kepada guru. Ya, karena gurunya adalah Imam Syafi'i maka beliau juga termasuk mengikuti Imam Syafi'i, tapi lal muqallidi bukan dari segi seorang muqallid lil muqallidi kepada orang yang diikuti. Dari segi murid ke guru beliau muridnya, tapi dari segi ijtihad beliau mujtahid mutlak. Waqad kana lahu madhabun, waqad kana dan sungguh telah ada lahu bagi Abu Thawr siapa apa madhabun sebuah madhab mudawwanun yang dibukukan wa adba'un beberapa pengikut kama qala fil madarik. Kama qala sebagaimana berkata Syekh Sahibul Madarik fil Madarik di dalam Madarik. Kalau berkata fi dibaj, kalau berkata Syekh Sahibul Dibaj fi dibaj di dalam kata inna ashabahu lam yaksuru, sesungguhnya murid-muridnya Abu Thawr lam yaksuru itu tidak banyak, siapa ashabuhu wala talat dan tidaklah panjang apa muddatuhum masa murid-muridnya Abu Thawr. Jadi madhab beliau pengikutnya sedikit, setelah murid-muridnya meninggal udah nggak ada yang meneruskan. Makanya madhab itu aslinya banyak, yang tersisa sekarang hanya tinggal 4 itu. Wang qata'u ba'da salasi mi'atin, wang qata'u dan terputus siapa ashabuhu ba'da salasi mi'atin setelah 300 tahun. Al-Khamis adapun yang ke-6, Al-Khamis asyar yang ke-15. Al-Imam yaitu Imam Abu Abdullah yaitu ayahnya Abdullah Ahmad yaitu Imam Ahmad ibnu Muhammadin, putra daripada Muhammad ibni Hanbal, putra daripada Amr Adnani Asy-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Al-Imamu adapun Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam yaitu Imam Asy-Syairi yang terkenal, Al-Jalil yang agung, Al-Munfaridu yang mandiri, fi zaman Al-Munfaridu yang sendirian dalam kealimannya, tidak ada yang sama, tidak ada yang mengalahkan Al-Munfaridu. Fi zamani di zamannya beliau Imam Ahmad, bi ghayatil wara'i dalam kemaksimalan wirai, wa zahadati dan kesulitan, wal mubarrizi dan mengalahkan al-akrani atas teman-teman beliau bihafdis sunnati dengan menghafalkan hadis an-nabawiyyati kenabian, wadabbi dan dalam membela anha terhadap sunnah,
wa jam'i syatatiha dan mengumpulkan terpisah-pisahnya sunnah. Sunnah itu terpisah-pisah, di bawah sahabat ini, di bawah tabi ini, tempatnya jauh-jauh, didatangi oleh beliau. Beliau mengaji, beliau hafalkan, datangi yang satunya, beliau mengaji, beliau hafalkan, datangi lagi. Yang asalnya terpisah-pisah dari tabi'in yang banyak itu dikumpulkan oleh beliau jadi satu, dihafalkan oleh beliau semua dan dikumpulkan jadi kitab itu. Ya dulu menunjukkan ala dzalika atas hal itu siapa talamidu murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal alladzina, yaitu orang-orang takharraju yang lulus siapa alladzina bihi dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa kutubi dan kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal al-katsira yang banyak, atau takharruj min takhrij, wa syarha ada yang paling, wa kutubu katsiratan, wa kutubu ada kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal al-katsira, wa kutubi dan dari kitab-kitabnya beliau, ya dulu ala dzalika talamidu alladzina takharraju bihi wa kutubihi al-katsir, wa syarha dan paling terkenalnya al-kutub al-musnad yaitu musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak 11 jilid 10 itu. Rohala melakukan perjalanan rihlah siapa Imam Ahmad bin Hanbal ilal Kufa, ke Kufa wal Basra dan ke Basra wal Makkah dan Makkah, wa Makkah dan ke Makkah wal Madinah dan ke Madinah, wa Syam dan Syam wal Yaman dan ke Yaman, wal Jazirah dan ke Jazirah. Ngajinya mantap ya. Berarti uangnya dari mana itu? Perjalanan gitu. Kalau naik unta itu berapa lama? Kalau tidak kerja, bekalnya dari mana? Nggak ada ATM, nggak ada kartu card, nggak ada apa, nggak ada transferan wesel, nggak ada. Keliling Kufa, Basra, Mekah, Madinah, Syam, Yaman, terus Al-Jazirah, nekat. Sebenarnya kalau masih muda enakan kayak gini, nekat, pergi ke negara lain, walaupun atas nama tenaga kerja atau apa, yang penting bisa ngaji ke Mesir, ke mana, ke Yaman, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko. Naik apa? Ya terserah. Naik pesawat bisa, naik kapal laut bisa. Gak nikah Ustaz? Ya nikah. Kapan? Allahu. Para dan meriwayatkan siapa Imam Ahmad bin Hanbal an Husain, ya. Hashim Abu Husain. Wa Ibrahim dari Ibrahim bin Sa'din wa Jarir bin Abdul Hamid wa Amr bin Ubaidin wa Yahya bin Abi Zaidata wa Abdurrahman dari Abdurrahman bin Ulayyah dari Abu Ulayyah wal Walid dari Al-Walid bin Muslim wa Waqi dari Waqi bin Madiyin wal Qatan dari Al-Qatan wa bin Uyainah dan dari Ibnu Uyainah wa Khalaiqah dan beberapa makhluk, artinya guru-guru yang lain. Warawa dan meriwayatkan dari beliau, artinya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, fi babima dalam babnya ma yahillu minan nisa'i wa ma yahrum. Itu beliau Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Babuma babnya perkara yahillu yang halal minan nisa'i dari para wanita, wa ma dan perkara yang haram. Wa fil maghazi dan kitab al-maghazi diwasitatin dengan perantaraan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari mengaji kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa kana lam yuksir anhu, wa kana seakan-akan Imam Bukhari lam yuksir, itu tidak memperbanyak sebab Imam Bukhari anhu dari Imam Ahmad bin Hanbal.
Li'anna al-Bukhari karena sungguh Imam Bukhari fi rihlatihi dalam perjalanannya Imam Bukhari menuntut ilmu. Yang pertama laqiya asydakhahu, itu bertemu dengan guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wastagna dan tidak butuh siapa Imam Bukhari anhu dari Imam Ahmad bin Hanbal bihim disebabkan ngaji kepada asyakhahu. Karena Imam Imam Bukhari mendapatkan sanad yang ali dari gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, hanya mengambil beberapa hadis saja dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa fil akhiratin dalam akhirnya karena ada siapa Imam Ahmad qata'at tahdisa, qata'a itu apa? Konsentrasi. Melulu apa? At-tahdisa pada meriwayatkan hadis. Warawa dan meriwayatkan akroni dari teman-temannya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ibnu Madini, satu level. Wa aksaro anhu wa man dunah. An akroni gimana itu? Warawa an akronihi Ibnu Madini. Terus wa aksaro dan memperbanyak siapa Imam Ahmad bin Hanbal anhu dari Ibnu Madini, meriwayatkan banyak. Paman lalu kepada orang-orang dunau yang dibawa beliau, murid-murid. Warawa dan meriwayatkan anu dari Imam Ahmad bin Hanbal suka waladahu, kedua putranya Imam Ahmad bin Hanbal, as-sayyidani, yaitu kedua tuan al-hafidhani yang hafal ribuan hadis keduanya, Salihun, yaitu Saleh wa Abdullah dan Abdullah. Beliau putranya ngaji ke beliau juga. Dua putranya ini mengaji kepada beliau, meriwayatkan hadis-hadis beliau. Kadang orang alim itu yang meriwayatkan ilmunya bukan anaknya. Pas beliau masih kuat-kuatnya ngajar ngaji, yang ngaji murid-murid. Giliran anaknya sudah bisa ngaji besar, ayahnya sudah meninggal karena kelamaan mondoknya. Mondok sampai umur 40 ya, punya anak umur 40, anaknya belum bisa ngaji. Muridnya ngaji 10 tahun, murid yang tua-tua itu yang generasi pertama-pertama. Giliran anaknya umur 10 mau ikut ngaji, ayahnya sudah meninggal. Kadang ada yang kayak gitu, nggak menangi bapaknya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau umurnya panjang. Mudah-mudahan kita semua diberikan usia yang panjang, berkah untuk memperjuangkan agama. Wa Abu Dawud wa ghairuhum. Wa Muslimun dan meriwayatkan sampai Muslim, Abu Dawud dan Abu Dawud wa ghairuhum, dan selain mereka berrawah, bahkan meriwayatkan an dari Ahmad bin Hanbal siapa asal Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini yang terkenal di cerita-cerita kan muridnya Imam Syafi'i, tapi nyatanya Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ibnu Mahdi dan Mahdi wal Aswad ibnu Amirin wa Yazid ibnu Amirin wa Yazid adapun Yazid ibnu Amir putra dari Amir bin Syuyukhihi, itu sebagian daripada guru-gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ibnu Ma'in dan ibnu Ma'in wa ibnu Madinah min wa ibnu Ma'in ada pun Ibnu Ma'in wa Ibnu Madinah bin Akrani, itu sebagian daripada teman-temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Zur'a wal Asram, ini teman-teman sekelas. Qala Abu Zur'a rahimahullah ta'ala, inna sunnah Imam Ahmad bin Hanbal kana itu ada siapa Ahmad bin Hanbal yahfadu alfi hadis, itu hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Loh, kok banyak? Kok hadis sampai 1 juta? Masa Kanjeng Nabi bersabda terus nggak menang-menang? Oh, itu bayangkan Rasulullah kok hadisnya sampai 1 juta hadis. Masa Rasulullah jadi Nabi itu 23 tahun kok hadisnya sampai 1 juta
sampai 1 juta. Masa ngomong terus gak diem-diem Rasulullah? Ada orang yang bilang kayak gitu ada. Hadis itu walaupun matanya sama, kalau rawinya beda dianggap beda karena statusnya beda. Semua sama-sama hadis innamal a'malu binniyat. Tapi saya ngaji kepada guru A, B, C, D. Dari guru A, B, C, D ini kekuatan hafalannya beda-beda. Maka bisa jadi yang ini dhaif, ini gitu. Jadi saya mengkategorikan hadis saya yang dari guru saya ini menjadi 4 dan hafal rawi-rawinya hafal juga dari guru ini sampai 1 juta ya. Yafadu alfi hadisin. Waqala dan berkata siapa Abu Zur'ah, harastu hazartu. Kutub Ahmad yauma mata. Mentaksir siapa saya kutub Ahmad kepada kitab-kitabnya Imam Ahmad yauma mata di hari meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Fakanat maka ada apa kutubuhu isnai asyra hamlan. Itu 12 angkutan. Wa adlan dan karungnya. Jadi kalau dulu ngangkut itu pakai onta ya. Ngangkut itu pakai onta. Onta itu 1 tosa bisa enggak? Satu tosa ya. Itu dimuat ke onta bisa enggak? Pakai haudaj, pakai kantong kiri kanan itu terus atas kasih water. Mungkin 1 tosa bisa cukup. Berarti kitab beliau itu sekitar 12 tosa. Tahu saya? Rodanya 3. 12 tosa dan karung. Waktu dari yafadu dan semua itu beliau menghafalnya an-dhuhri qalbin. Dari punggungnya hati, artinya di luar kepala. Dari 12 kendaraan itu beliau hafal semua. Itu kalau laptop dikasih kayak gitu, kuat apa enggak ya? Ngeblank. Kadang laptop itu diajak mikir sama orang itu ngeblank. Nggak kuat, diajak kerja terus administrasi pondok ini langsung nggak jalan, rusak, nggak kuat. Kalau berkata siapa Abdullah waladahu, yaitu putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau berkata li pada siapa abi ayahku pernah berkata kepada saya, kata Abdullah bin, khud ayya kitabin syi'ta min kutubi waqi'in. Khud ambillah ayya kitabin pada kitab manapun syi'ta yang engkau inginkan min kutubi waqi'in dari kitab-kitabnya Imam Waqi'. Imam Waqi' itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'ahidin fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda atau la yu'ta biasa. Fa in syi'ta, apabila engkau menghendaki antas alani, apabila engkau tanya kepada saya anil kalami tentang sebuah ungkapan, hatta ukhbiraka anil isnad, hingga aku menyampaikan tentang sanad-sanadnya, au anil isnadi, atau tentang sanad-sanadnya, hatta ukhbiraka anil kalam, maka aku akan menyampaikan kepadamu tentang perkataan itu. Ambil kitab manapun dari kitabnya siapa? Imam Waqi'. Kalau kamu tanya tentang hadisnya atau sanadnya, akan saya jawab semua. Nah, itu. Ya, itu nggak sombong ya, itu nggak sombong. Berdasarkan kenyataan, berdasarkan kenyataan, nggak apa-apa. Wulida Ahmad
Ulida dilahirkan Syekh Ahmad Imam Ahmad sanata arba'in pada tahun 4 wasitina 60 wa mi'atin dan 164 ya. Wamtuhina dan diuji siapa Imam Ahmad bin Hanbal fi Ramadana di bulan Ramadan sanata isrina di tahun 20 wa mi'atin dan 200. Di tahun 220 beliau mendapatkan ujian. Waktu via di Baghdad dan beliau meninggal di Baghdad sanata ida wa arba'ina wa mi'ataini rahimahullah di tahun 241. Semoga Allah merahmati beliau. Sakitnya tahun 220 ya. Meninggalnya 241. Berarti beliau sakit selama 21 tahun. Imam Syafi'i itu di penghujung usia beliau juga sakit-sakit. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Betul itu jamnya. Qala Ibnu Madini rahimahullah taala innallaha azza Ibnu Madini berkata innallaha subhanahu azza itu memuliakan siapa Allah sallallahu alaihi wasallam birajulaini dengan dua laki-laki. Allah memuliakan agama ini dengan dua laki-laki. Ini pendapat Ibnu Madini. Abi Bakrin yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu yaumar riddati di hari banyak orang yang murtad. Setelah Rasulullah meninggal banyak orang yang murtad. Yang tidak sholat banyak, yang nggak bayar zakat banyak. Bayar zakat itu Rasulullah masih hidup, sudah meninggal ngapain bayar zakat? Sholat itu ketika Muhammad masih hidup, Muhammad sudah meninggal berarti sudah tidak wajib. Ada orang-orang seperti ini, lalu Islam dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tidak akan kami kurangi sedikit pun dan akan dijaga tentang zakatnya semuanya. Wa Ibnu Hanbal dan Imam Ibnu Hanbal rahimallahu taala yaumal mihnati di hari ujian. Jadi ada khalifah-khalifah itu yang pemikirannya kemasukan aliran-aliran yang enggak benar. Makanya penting juga sebagai ulama kita mendekati para umarok agar umarok tidak didekati oleh orang-orang yang bahaya itu. Kalau para ulama yang lurus-lurus itu enggak mau mendekati para umarok, terus mereka disetir oleh orang-orang yang enggak benar, bahaya itu. Wa kafaka bibnil Madini syahidan adlan. Wa kafa dan cukup ka bagimu bibnil Madini dengan Imam Ibnu Madini syahidan sebagai saksi adlan yang adil. Wa qala Bishr al-Hafi ini jam berikutnya ini juga ya. Jam berikutnya ini juga. Mudah-mudahan khatam sebelum ujian. Ada teman saya itu ya bukan karena minta duniawi. Ada teman saya itu cerita, saya itu barokahnya Abu ya, katanya itu teman saya itu membaca kitabnya Abu ya, Ramadan, ngaji kilatan Ramadan. Pas khatam, subhanallah, Allah mengirimkan rezeki kepada saya, Allah ngasih mobil ke saya. Jadi Abu Yazid Muhammad itu bukan kok kita cari duniawi, enggak. Jadi Abu Ya itu di antara murid-muridnya itu banyak yang cerita kesakhoan beliau. Beliau sangat dermawan, beliau sangat zuhud, beliau sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Abu Ya, ke mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.